Senang bertemu Anda sekalian. Saudara-saudari, pernahkah Anda mendengar berapa harga minuman anggur termahal di dunia? Menurut data yang saya miliki, ada anggur yang dinamakan Bordeaux Chateau Lafite yang diproduksi tahun 1787. Saat saya cari tahu harga sebotolnya, sekitar 2,1 miliar rupiah. Sebotol bisa untuk 10 gelas, jadi satu gelasnya berharga 210 juta rupiah. Setahu saya, ini adalah minuman anggur termahal. Saya tidak tahu siapa yang membeli dan meminum anggur ini. Tapi hari ini, saya akan bicara tentang anggur di dunia ini yang harganya lebih mahal dari ini. Di pertemuan sebelumnya, saya telah membahas tentang kemuliaan Allah yang menghadirkan gereja, kemuliaan Kristus yang dijanjikan oleh Tuhan. Jika kita baca di Yohanes 2 ayat 1-11, terdapat kisah tentang anggur yang dibuat oleh Yesus sendiri. Lewat kisah anggur ini, kita bisa tahu bahwa anggur ini adalah anggur yang menjelaskan tentang kemuliaan yang dijanjikan Tuhan bagi umatnya, yang berbeda dari kemuliaan di dunia ini. Menurut Injil Yohanes, pelayanan Yesus selama 3 tahun dimulai dengan mujizat pertama, yaitu di perkawinan di Kana, mujizat air menjadi anggur. Yesus pergi ke perkawinan itu bersama dengan ibunya. Acara perkawinan itu kekurangan anggur. Dalam masyarakat Yahudi, kekurangan anggur ini bukan peristiwa yang lazim. Mari kita bayangkan sebuah desa seperti desa Kana. Tanah itu diterima oleh orang-orang di sana sejak 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus tinggal di sana. Selama 1500 tahun tinggal di sana, seluruh orang yang tinggal memiliki hubungan keluarga. Pada masa itu, orang-orang tidak punya masa istirahat. Tapi jika ada pesta di suatu rumah, mereka akan berhenti bekerja selama 1 minggu untuk menikmati pesta dan bermain bersama dengan ceria. Disitulah anggur memiliki peran yang sangat penting. Ibu Yesus mendapat kabar tentang suasana panik akibat kurangnya anggur di pesta. Memangnya harus panik itu? Kalau di tengah pesta anggurnya kurang, cukup beritahu tamunya saja kan? Ini bukanlah peristiwa yang dapat kita lihat dari sudut pandang budaya pada masa kini. Di pesta yang penuh sukacita, jika kekurangan anggur karena tidak dipersiapkan dengan baik, maka orang-orang akan berkata, waktu itu Yakub juga mengadakan pesta pernikahan anak keduanya dan bertindak bodoh dengan tidak menyiapkan cukup anggur. Maka kehormatan sebuah keluarga akan tercoreng. Kita perlu memahaminya dari perspektif budaya saat itu. Maria memberitahu Yesus tentang situasi itu. Sejak kelahiran Yesus Kristus di dunia ini, Maria tahu bahwa Dia adalah anak Allah. Ketika semua orang belum tahu, Maria adalah orang pertama yang tahu. Dan Maria berpikir bahwa Yesus telah berusia 30 tahun. Waktunya memulai pelayanan, dan dalam situasi kekurangan anggur itu, Yesus Kristus anaknya itu pasti mampu melakukan sesuatu. Tapi Yesus tidak terburu-buru. Dan setelah beberapa saat, Yesus membuat anggur dengan air dalam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Betapa harumnya anggur yang dibuat oleh Yesus. Anggur itu sangat baik. Hingga pemimpin pesta terkejut saat meminumnya. Sudah pasti begitu. Inilah satu-satunya peristiwa di mana Tuhan membuat anggur sendiri di bumi ini. Maka dibandingkan dengan segelas anggur seharga 210 juta rupiah, kita dapat memastikan bahwa anggur di perkawinan Kana ini adalah anggur luar biasa, yang lebih lezat dan lebih mahal. Hari itu, Rasul Yohanes hadir di pesta perkawinan itu. Hari itu dia mencicipi anggur buatan Yesus. Dan setelah lama berselang, Rasul Yohanes mencatat peristiwa ini dengan tuntunan Roh Kudus. Ketika menuliskannya, dia mencatat di Yohanes 2 ayat 11 bahwa peristiwa ini adalah piojok dalam bahasa Korea. Kosakata piojok ini mengandung makna, sinyal dan mujizat. Air menjadi anggur. Sudah pasti ini adalah mujizat. Tapi sinyal ini memiliki arti yang sangat mendalam. Tahukah Anda apa itu sinyal? Hari ini sembari menyetir dalam perjalanan kemari, saya banyak melihat rambu-rambu lalu lintas. Saat lampu merah menyala, kita tahu pesan dari lampu tersebut. Artinya kita harus berhenti. Tidak ada pesan yang bertuliskan berhenti, tapi kita berhenti. Hanya dengan melihat tanda dari nyala lampu lalu lintas itu. Jika lampu hijau, maka kita boleh jalan lagi. Saudara-saudari, Yesus membuat anggur dari air di pesta perkawinan.
Yohanes menuliskan mujizat ini sebagai suatu tanda. Tanda ini dikirimkan oleh siapa dan untuk siapa? Tanda ini dikirimkan oleh Tuhan untuk orang-orang di bumi ini. Apakah pesan yang terkandung dari tanda tersebut? Air menjadi anggur. Bagaimana mungkin air menjadi anggur? Ini yang menjadi pesannya. Air itu adalah air yang disediakan untuk pembasuhan di pintu masuk. Air biasa diubah menjadi anggur yang paling harum, paling mahal, dan paling lezat di dunia ini. Layaknya air pembasuhan di pintu masuk ini. Itu adalah air pembasuhan yang digunakan untuk tata krama kebersihan, yaitu untuk cuci tangan atau dipercikkan ke baju. Air yang sekali dipakai, lalu dibuang ke selokan. Air untuk minum ada di dalam tempat pesta. Meski ada air yang baik, tapi Tuhan malah memilih air biasa di pintu masuk, yang justru berdebu dan tidak ada tutupnya. Mengapa begitu? Air ini melambangkan manusia yang hidup di bumi ini. Manusia hidup di bumi ini, dan setelah mereka melakukan berbagai hal, manusia akan dibuang ke selokan kekal, tanpa tahu di manakah itu. Tuhan tidak ingin manusia terbuang sia-sia seperti itu. Maksudnya, Dia tidak ingin manusia hidup dalam penderitaan, hidup seperti air yang tak berharga itu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Pada hari ini kita akan terlebih dahulu merenungkan firman ini. Yohanes mencatat peristiwa ini dan menunjukkan secara implisit harapan yang dimiliki Maria pada Yesus anaknya. Harapan bahwa Yesus Kristus akan melakukan sesuatu. Saat kita memikirkan Yesus Kristus, kita berpikir bahwa Yesus adalah pribadi yang benar. Sosok sehebat ini datang ke dunia, tinggal, dan mati dengan tragis di kayu salib, di bawah rezim Romawi yang tidak adil. Ini pemahaman yang tidak benar tentang Yesus. Yesus Kristus sendiri yang memilih untuk menjalani jalan salib. Mengapa Yesus harus menjalani jalan salib? Untuk menebus harga dosa kita. Jika dosa kita ditebus, ketika kita menerima karunia keselamatan dari Yesus Kristus, maka kita harus ingat bahwa peristiwa air menjadi anggur yang luar biasa itu langsung muncul dalam kepribadian dan hidup kita. Kita tidak boleh lupa fakta ini. Beriman pada Yesus berarti kita masuk ke dalam hal keluar biasaan yang Yesus perbuat untuk kita. Meski kita berjalan dengan iman dan berpegang pada janji firman Tuhan yang telah diberikan pada kita seringkali menyerah untuk percaya pada Tuhan. Kita mudah putus asa. Saudara-saudari, jangan lupa, keputusasaan adalah alat jualan paling mahal yang setan berikan pada kita. James Buchanan di bukunya pernah membuat suatu penjelasan yang menarik. Setan juga mengadakan obral. Setan membawa semua yang dia miliki dan menjualnya kepada manusia. Ada satu alat kerja setan yang terjual paling mahal, yaitu senjata yang paling efektif untuk menjatuhkan manusia, menjatuhkan jemaat Kristus, dan menjatuhkan gereja. Buchanan menjelaskan bahwa alat itu adalah keputusasaan, meski kita beriman di dalam hati. Ketika kita putus asa, kita pasti menyerah pada iman kita. Tidak akan ada lagi pengharapan pada Tuhan. Apa yang akan dilakukan Tuhan dalam situasiku hari ini, dalam hidupku esok hari? Saudara-saudari, dalam situasi hati kita saat ini, apakah ada pengharapan akan Yesus Kristus? Harapan adalah iman. Jika dalam kita tidak ada pengharapan, berarti kita berhenti beriman. Sebelum kita berkata bahwa kondisinya sangat sulit, ingatlah betapa besar Tuhan kita. Peristiwa Yesus yang sengaja mengambil air pembasuhan dan mengubahnya menjadi anggur yang harum ini, mengingatkan kita untuk tidak lupa untuk berharap. Saudara-saudari, yang harus kita pikirkan setelah pengharapan adalah ketaatan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus berkata pada para pelayan-pelayan untuk mengambil air biasa yang ada di pintu masuk dan membagikannya pada para tamu. Jelas-jelas itu air biasa. Kapankah air itu berubah menjadi anggur? Alkitab tidak menjelaskan dengan detail. Tapi apakah ketika para pelayan ini mengisi tempayan dengan air di pintu masuk, air itu sudah berubah menjadi anggur? Saya pikir tidak demikian. Dalam proses para pelayan mengambil air dan membagikannya pada para tamu, air biasa itu berubah menjadi anggur lezat yang sangat harum. Tapi ketika mereka disuruh Yesus untuk mengambil dan membagikannya, pasti tidak mudah untuk taat.
Bagaimana bisa mengambil air dan memberikannya pada para tamu yang menunggu anggur? Itu pun bukan air minum, tapi air untuk pembasuhan. Seandainya di hadapan Yesus yang memberikan perintah kita berkata, itu tidak akan terjadi. Seandainya kita tidak taat seperti itu, maka peristiwa luar biasa air menjadi anggur itu tidak akan terjadi di depan mata kita. Saudara-saudari, kita pasti punya banyak alasan untuk tidak menaati firman Tuhan. Ketika kita merenungkan peristiwa salib Kristus, apakah salib itu menghapus dosa saya 2000 tahun yang lalu? Orang yang tidak ada hubungannya denganku itu mati, dan darahnya menghapuskan dosaku. Sangat tidak mudah untuk menerima hal ini. Saya berasal dari keluarga yang tidak percaya pada Yesus. Setiap kali mendengar tentang salib Yesus di gereja, sungguh sulit bagi saya untuk percaya. Sebenarnya apa maksud dari perkataan peristiwa penyaliban Yesus menghapuskan dosaku? Sungguh sulit bagi saya untuk menerimanya. Tapi Roh Kudus menyemangati kita, supaya kita menerima karya Yesus, melembutkan hati kita supaya kita taat pada firman Tuhan, membuka hati kita lebar-lebar di hadapan karya Allah, dan menerima firman Tuhan. Saat kita memiliki ketaatan pada firman Tuhan, maka Tuhan akan berkarya dengan luar biasa melalui kita. Saudara-saudari, jangan lupa bahwa ketaatan ini adalah ketaatan mutlak. Bukan berarti kita taat tanpa berpikir sama sekali tentang karya Tuhan. Tidak tepat jika kita tidak berpikir sama sekali. Betapa besarnya Allah yang memberikan perintah pada kita. Betapa bijaknya Allah. Betapa sempurnanya Allah. Dengan hati yang percaya akan hal itu, jika itu adalah firman Tuhan, maka kita langsung bertindak, itulah hati yang percaya. Perbuatlah apapun sesuai yang dikatakannya kepada kalian, seperti Ibu Yesus meminta tolong kepada para pelayan, dan mereka melakukannya seperti itu. Anda harus taat dengan mutlak. Yesus berkata isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Kita melihat adanya ketaatan mutlak pada perkataan Yesus. Saat ini atas diri kita satu persatu, Tuhan hendak mendirikan gereja yang memancarkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Namun mengapa kita tidak dapat memperlihatkan anggur yang sedemikian harum dan mulia? Ini karena kita kurang akan ketaatan mutlak. Kita baru taat separuh gelas saja, tapi kita menganggap kita tidak mampu untuk lebih taat lagi dan berhenti untuk taat. Hal-hal seperti ini terlalu banyak dalam hidup kita. Saat Yesus menyuruh untuk mengisi air sampai bibir tempayan, para pelayan itu tidak berkata, diisi 2/3 saja sudah cukup kan? Sesuai dengan perkataan Yesus, mereka mengisi sampai bibir tempayan. Inilah ketaatan yang sempurna dan taat sampai akhir. Yesus berkata, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Di sini kita melihat sikap taat yang mutlak dari para pelayan. Saudara-saudari, ketika ada ketaatan seperti ini, mari kita melihat peristiwa luar biasa, yaitu air berubah menjadi anggur. Saudara-saudari, peristiwa apakah ini? Yesus Kristus mencurahkan karunia salib dan berkata, orang-orang yang menerima karunia salib itu dengan iman, Yesus berjanji bahwa kemuliaan Tuhan akan muncul atas kita. Firman Tuhan tentang janji kemuliaan gereja atas kita ditunjukkan melalui peristiwa di Yohanes pasal 2 ini. Saudara-saudari, penting bagi kita untuk mengentas kemiskinan, juga untuk menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak hal yang kita perlukan, tapi lebih dari apapun, jika kita tidak mengenakan kasih karunia salib Yesus Kristus yang mengampuni dosa kita, maka meski kita makan dengan kenyang atau tinggal di rumah yang bagus pun, kita tidak akan merasa bahagia. Karena dosa adalah pusat dari segala masalah. Jika dosa tidak dibereskan terlebih dahulu, akibat dari dosa itulah kita menjadi tuan atas diri kita sendiri dan mengesampingkan Tuhan. Tuhan tidak menjadi Tuhan. Jika kita dapat mengatasi permasalahan dosa ini, maka kita masuk dalam jalan iman yang mengubah kita perlahan-lahan menjadi anggur yang harum. Ada catatan perjanjian lama yang sangat penting, yang mengajarkan pada kita tentang permasalahan dosa. Bangsa Israel hidup sebagai budak selama lebih dari 400 tahun di Mesir, tapi dengan perantaran Musa 40 tahun di padang gurun. Dengan perantaran Yosua 7 tahun berjuang dalam perang Kanaan, sampai akhirnya terbentuklah negara di tanah Palestina saat ini. Saudara-saudari, Tuhan memberikan 5 buah kitab pada Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tuhan memberikan 5 kitab firman Tuhan ini dan berkata, kalian adalah umatku, aku adalah Tuhanmu.
Sekarang kalian menjadi umatku dan aku adalah Allahmu, maka mari berjalan bersama-sama. Tuhan membawa mereka ke Gunung Sinai dan menyatakan janji firman-Nya, yang disebut sebagai perjanjian Gunung Sinai. Bangsa Israel pun memberikan jawaban di hadapan firman Tuhan itu. Dan 5 kitab ini adalah kitab yang sangat penting, yang mengajarkan bagaimana umat Allah seharusnya hidup. Saudara-saudari, di sini kita harus ingat urutannya. Dengan kasih karunia Tuhan, bangsa Israel terlebih dahulu menjadi umat Allah. Bayangkan, kemudian kepada mereka Allah mengajarkan cara hidup melalui firman-Nya dalam kitab itu. Tapi saudara-saudari, apakah yang ada di dalam firman Tuhan ini? Ada desain kemah suci di dalamnya. Di kitab Keluaran, desain kemah suci ditulis dengan detail. Di dalam desain kemah suci, salah satu isi yang paling penting adalah tentang sistem persembahan korban. Apakah artinya sistem persembahan korban itu? Tuhan telah menunjukkan kepada bangsa Israel tentang jalan hidup sebagai umat Tuhan, tapi Tuhan tahu bahwa mereka tidak akan mampu untuk terus menjalaninya. Ketika bangsa Israel berdosa, Tuhan tidak ingin menghukum dan membunuh mereka. Maka Tuhan memberikan sistem persembahan korban penghapus dosa. Sebagai contoh, saya telah berdosa, maka jika saya mati sekalipun saya harus membayar harga dosa-dosa itu. Tapi Tuhan tidak ingin membunuh saya. Saya juga tidak ingin membayar harga dosa-dosa itu. Karena itu sebagai pengganti diri saya akan membawa domba yang berumur 1 tahun. Saya mengeluarkan pedang, dan ketika membunuh domba itu, coba bayangkan betapa mengerikannya pemandangan itu. Tuhan meminta orang yang berbuat dosa itu datang langsung ke kemah suci dan melakukan hal yang mengerikan itu. Ketika melakukan hal itu, apakah yang harus didoakan orang itu di dalam hatinya? Tuhan, sayalah yang seharusnya mati, tapi saya berterima kasih karena Engkau menerima kematian domba ini sebagai ganti saya. Tolonglah kiranya saya tidak berbuat dosa lagi, dan kiranya saya berjalan di jalan yang Tuhan pimpin. Inilah yang Tuhan janjikan. Mesias yang maju dan mati di kayu salib untuk menggantikan dosa kita. Dengan memandangnya, kita harus percaya bahwa darah hewan korban adalah perlambang darah Mesias yang menghapus dosa kita itu. Tuhan mengampuni dosa bangsa Israel di Perjanjian Lama. Sekarang bagi kita yang hidup di era Perjanjian Baru, kita harus mengingat darah Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib itu adalah untuk membayar dosa kita. Saudara-saudari, kita menerima kasih karunia ini. Itulah yang disebut iman. Dengan iman ini, kita bisa menerima kasih karunia keselamatan yang dikerjakan Tuhan. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang datang ke dunia. Sangat penting untuk diingat bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Di 1 Korintus 12 ayat 3, ada perkataan Rasul Paulus yang sangat penting. Yerusalem dan Korintus cukup terpisah lokasinya. Korintus terletak di seberang Laut Mediterania, dan Rasul Paulus pergi ke sana untuk mengabarkan. Tapi kepada orang-orang yang tinggal di sana, Paulus berkata seperti yang tertulis di 1 Korintus 12 ayat 3, "Jika tanpa Roh Kudus tidak seorang pun dapat mengutuk Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku bahwa Yesuslah Tuhan." Orang-orang yang mendengar tentang Yesus lewat berita berkata bahwa Yesus adalah orang yang dikutuk. Meski dia orang yang hebat, meski dia seorang rabi yang berkhotbah di depan banyak orang, tapi dia mati dengan tragis di kayu salib. Setiap orang yang mendengar berita itu hanya dapat berkata, "Orang ini benar-benar kasihan, orang itu dikutuk." Tapi bagi orang-orang yang berasal dari Roh Kudus, saat Roh Kudus bertanya siapa itu Yesus Kristus, orang-orang itulah yang mengajarkan apa arti dari salib Yesus Kristus. Orang-orang yang mendengar pengajaran, jadi oleh kuasa Roh Kudus, orang-orang menjadi sadar bahwa Yesus Kristus adalah yang mempunyai kehidupan kita. Saudara-saudari, ketika ini terjadi pada kita, maka dosa kita diampuni dan pengaruh dosa lenyap dari diri kita. Seperti kita yang mati karena dosa, pengaruh dosa itu mati dalam diri kita, dan kita memulai perjalanan luar biasa sebagai anggur yang harum. Saudara-saudari, peran Roh Kudus sangat penting dalam perjalanan ini. Di Yohanes 14 dan Yohanes 16, Yesus berkata bahwa jika Dia pergi, maka penolong yaitu Roh Kudus akan datang. Dan Yesus mengatakan hal yang aneh, akan lebih baik jika Roh Kudus yang tinggal daripada Dia.
Saudara-saudari, bayangkan seandainya Yesus masih ada bersama kita. Jika orang seperti Petrus atau Paulus masih ada, kita hanya akan menjadi orang yang memandang mereka dan berdalih, Rasul Petrus memang berbeda, atau Rasul Paulus memang hebat. Tapi Tuhan tidak menginginkan itu. Ketika kita menerima karya Tuhan melalui Roh Kudus akan berdiam di antara kita, dan kita di dalamnya. Saudara-saudari, makna dari firman sangat penting. Ini firman luar biasa yang berkata, karena Tuhan berdiam di dalam kita, kita masing-masing menjadi anggur yang harum, menjadi serupa dengan Yesus. Dalam pekerjaan Tuhan itu, masing-masing dari kita ada yang menjadi Petrus abad 21, menjadi Paulus di lingkungannya. Beginilah cara Tuhan bekerja. Jika kita keliru dalam memahami kebenaran Injil ini, maka besar kemungkinan kita menjadi orang yang tersesat. Di gereja kami, seorang pemuda berkata pada saya bahwa dia sangat menyukai sepak bola. Karena itu saya bertanya padanya, berapa kali Anda pergi ke lapangan sepak bola dalam seminggu? Dia menjawab, tidak sekalipun. Loh, seminggu sekali saja dia tidak pergi ke lapangan sepak bola. Bagaimana bisa dia berkata bahwa dia suka sepak bola? Pemuda ini bukannya menyukai sepak bola, tapi dia suka menonton siaran langsung sepak bola lewat televisi. Misalnya Premier League akhir-akhir ini bukankah lebih banyak siaran langsung sepak bola yang menarik? Dia bukannya suka sepak bola, tapi suka menonton sepak bola. Saudara-saudari, kehidupan rohani itu bukanlah suka memandang Yesus. Kita bukan hanya penonton yang berkata, Yesus hebat, Petrus hebat. Kita harus berpegang pada janji Tuhan dalam Alkitab dan berjalan mengikuti pimpinan Roh Kudus yang ada dalam kita, mengikuti pimpinan firman Tuhan yang telah tercatat oleh bantuan Roh Kudus. Dan kita akan berubah menjadi anggur yang harum. Proses yang kita alami dibentuk dengan mulia. Tempat kerja kita menjadi tempat Tuhan berdiam. Karena itu, Tuhan berfirman pada kita bahwa lebih baik jika kita bersama dengan Roh Kudus daripada bersama dengan Dia. Saudara-saudari, karena Tuhan tidak ada di samping kita bisa saja merasa kesepian dan merasa bahwa jalan yang ditunjukkan Tuhan sangat berbeda dengan jalan yang ditunjukkan oleh dunia. Tapi saudara, meski kita membicarakan tentang anggur termahal di dunia ini, meski ada orang yang minum segelas anggur dengan harga 210 juta rupiah, tapi saudara, yang penting bukanlah anggurnya, tapi kita semua menjadi anggur yang tercurah dari tangan Tuhan yang harum. Dimanapun kita berdiri, kita memberi warna bagi Injil. Kemanapun kaki melangkah, kita bekerja. Dimanapun kita berada, kita mengubah keputusasaan menjadi harapan. Tuhan ingin menempatkan kita di tengah-tengah peran luar biasa yang mengubah kegelapan menjadi sinar terang ini. Itulah wujud gereja yang hendak dibangun oleh Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara yang berpengharapan, yang ingin berjalan bersama dengan Yesus Kristus, kiranya berkat ini ada pada Anda sekalian. Terima kasih.